Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Auwulandar Dwi Ariyanto dengan NIM 434231091. Di sini saya akan mengimplementasi untuk tugas cloud computing pada minggu ke-12. Di sini kan mahasiswa mampu memahami arsitektur cloud native dan kontainerisasi dan mensimulasikan di Cloud SIM dan mereview penelitian terkait cloud computing ya. Terus sama meminta ini kemarin dari Pak Yasin. Jadi beliau sebagai senior cloud arsitek dan develop ops engineer, saya membutuhkan simulasi infrastruktur dan aplikasi Docker Compose menggunakan skenario distributed system database setting berikut. Di sini ada topologi arsitekturnya, ada skenario transaksinya, ada kebutuhan output yang harus Anda berikan. Terus habis itu ini struktur dari TB-nya nanti seperti ini. Oke, kita langsung masuk ke sebelum masuk. Jadi simulasi ini tuh bertindak sebagai cloud architect dan developer ops engineer yang membangun mini distributed banking system. Nah, nanti ini sistemnya itu terdiri dari load balancer menggunakan Nginx, dua web server backend, dua database master, dua database slave, dan juga sistemnya itu akan mengimplementasikan horizontal scaling, database sharding, distributed transaction, fault tolerance, dan simulasi high availability. Jadi selain itu, saya juga akan mendemonstrasikan bagaimana transaksi lintas shard tetap menjaga konsistensi data menggunakan rollback transaction sederhana dengan pendekatan saga pattern. Langsung untuk step pertamanya itu mungkin pada tahap pertama saya akan membuat topologi distributed system menggunakan Docker Compose. Di dalam sistem ini itu terdapat satu Nginx load balancer, dua web server yaitu web 1, web 2, dua database master yaitu master 1 dan master 2, dua database slave yaitu slave 1 dan slave 2. Jadi load balancer itu nanti bertugas untuk mendistribusikan request secara merata ke web server. Sedangkan database itu nanti dibagi menggunakan teknik sharding. Jadi customer ID genap disimpan di master 1, untuk customer ID yang ganjil disimpan di master 2. Di sini kita langsung masuk ke filenya yaitu untuk bagian di Docker Compose yang ini tadi buat anu ya Pak. TB-nya ini buat yang genap, ini buat yang ganjil. Terus selanjutnya kita ke Docker Compose yang jadi pada file ini tuh saya melakukan provisioning seluruh kontainer secara otomatis. Jadi Docker Compose itu memungkinkan simulasi cloud infrastruktur dilakukan dengan cepat seperti konsep infrastruktur as a service atau LaaS. Setiap service nanti berjalan secara isolate di kontainer masing-masing namun tetap saling terhubung melalui virtual network Docker. Setelah itu kita coba langsung ke terminal ya. Kita ketik docker compose app maintain. Oh bentar, maaf tadi filenya itu lupa saya masukkan ke app, jadi makanya tidak bisa ke ini apa namanya, ke running ya, karena kan tadi kan kerannya ternyata tidak ada app-nya. Jadi tadi itu Docker file, pages, jobs, JSON sama servernya itu masih kan di luar ya, bukan di dalam app-nya. Jadi saya masukkan lagi, bikin app dan masukkan tiga file ini ke app-nya dan akhirnya bisa terbuat ini. Nah, ini sudah.
Oke, lanjut. Lalu kita cek ya, Docker PS. Nah, di sini ada web 1, web 2, slab 1, slab 2, master 1, master 2, load balancer sama app 2. App 2. Selanjutnya saya menjalankan seluruh service menggunakan Docker Compose App. Itu Docker nanti secara otomatis melakukan provisioning web server, database server, dan load balancer. Ini mensimulasikan bagaimana cloud platform modern dapat menyediakan resource komputasi secara cepat dan otomatis. Terus habis itu kita akan buka HTTP localhost 8080. Bentar, ini yang praktikum tadi. Oke, sebenarnya ini tadi itu adalah modul sebelumnya, tugas tentang yang week 10, dan ini untuk ini ya apa, load balancingnya seperti ini. Jadi tadi itu saya membenarkan apa yang salah, yaitu kesalahannya pada di tata letaknya ya, bahwa nginx itu tidak, bahwa saya terus buat folder nginx dulu, baru di dalamnya ada konfigurasinya. Begitu kita jalankan lagi tadi docker compose update kan sudah running. Habis itu kita cek docker ps sudah ada ini. Habis itu kita masuk ke webnya localhost 8080, terus muncul tulisan hello from web 1. Jadi di sini tuh saya menguji mekanisme load balancingnya. Coba kita refresh. Web 2, web 1, web 2, web 1. Nah, di sini tuh request dari user pertama kali masuk ke Nginx Load Balancer. Kemudian request didistribusikan secara bergantian ke web 1 dan web 2. Hal ini merupakan implementasi horizontal scaling karena beban kerja dibagi ke beberapa server backend. Selanjutnya di sini penjelasan untuk yang server JS ya. Ntar kita dulu tutup. Ntar saya tunjukkan dulu. Nah, yang ini. Nah, ini tadi. Eh, Oke, di sini kita akan lanjutkan penjelasan di server JS-nya ya. Di sini kan ada function getDB ID, ID persen 2 itu sama dengan 0. Master ID sama dengan master 2. Nah, ini tuh artinya kalau hasilnya modulnya itu 0, itu berarti bilangannya nanti masuk ke genap. Jadi contoh ya, 2 persen 2 sama dengan 0, 4 persen 2 sama dengan 0, 6 persen 2 sama dengan 0. Maka itu nanti masuknya ke master 1. Sedangkan kalau 1 persen 2 sama dengan 1, 3 persen 2 sama dengan 1, 5 persen 2 sama dengan 1. Berarti ganjil. Nanti masuknya ke master 2. Jadi pada aplikasi backend terdapat logika database sorting menggunakan operasi modulus. Jika customer ID modulus 2 sama dengan 0, maka data diarahkan ke database master 1 untuk customer genap. Sedangkan jika hasil modulus bukan 0, maka data diarahkan ke master 2 untuk customer ganjil. Seperti itu. Selanjutnya kita akan menjelaskan ke bagian DB-nya. Di sini ada master 1 ya.
itu tadi isinya tuh customer ID 2 berada di search master 1 dan untuk customer ID 3 berada di search master 2. Kedua customer memiliki saldo awal sebesar 1 juta rupiah. Selanjutnya kita akan mendemokan transfer lintas shard-nya. Jadi kita masuk ke PowerShell. Nah, setelah kita masuk ke PowerShell, kita bikin InfoCrash mode itu menggunakan metode post. Jadi localhost-nya tadi 8080 slash transfer, terus headersnya content type application, terus bodinya menggunakan from 2 to 3 dengan dengan harga saldo yaitu 1 juta dan transfernya berhasil. Jadi ini maksudnya apa ya? Jadi pada tahap ini saya akan melakukan simulasi transfer dana lintas shard. Jadi customer ID 2 berada pada database shard master 1 karena termasuk bilangan genap, sedangkan customer ID 3 itu berada pada database shard master 2 karena termasuk bilangan ganjil. Jadi sistem melakukan distribute transaction antar dua database berbeda menggunakan pendekatan jangka panjang sederhana. Jika seluruh proses berhasil, maka transfer dinyatakan sukses. Terus untuk kalau tes rollback itu, maka kita itu masukkan di server JS-nya ini, itu throw no error transfer gagal. Sebentar. Jadi kalau mau transfernya gagal, ini habis itu kita ke PowerShell-nya, kita ketik docker compose restart. Sebentar. Nah, seperti ini. Saya tadi belum belum apa? Belum masuk ke ininya ya, ke projectnya. Nah, lupa. Jadi setelah tadi kita akan masuk ke projectnya itu distribute bank. Habis gitu kan sudah masuk. Habis gitu kita docker compose restart. Nah, ini sudah restart semua. Terus habis gitu kita tes transfer lagi. Kita salin ini. Sudah pasti aja. Sebentar. Baiklah, setelah mencoba tadi akhirnya untuk transfernya kalau gagal itu nanti munculnya seperti ini. Jadi info restore race modenya itu rollback dilakukan. Jadi pada pengujian ini saya mensimulasikan kegagalan transaksi lintas shard. Setelah saldo customer pada shard pertama dikurangi, sistem sengaja menghasilkan error sebelum proses penambahan saldo pada shard kedua dilakukan. Karena transaksi gagal di tengah jalan, maka sistem menjalankan rollback mekanisme untuk mengembalikan saldo customer awal. Nah, hal ini tuh membuktikan bahwa distribute transaction tetap menjaga konsistensi data antar shard sesuai prinsip Anchit pada distribute database system. Nah, di sini kenapa di PowerShell-nya itu terlihat merah? Karena ada HTTP 500 ini itu dianggap error oleh PowerShell. Padahal itu memang disengaja. Terus di sini kita akan coba cek ya docker ps. Di sini nge-up semua. Jadi saat ini itu seluruh komponen distribute system berjalan pada kontainer Docker
terdapat load balancer, 2 web server, 2 database master, dan 2 database slave. Master 1 itu mereplikasi data ke slave 1, sedangkan master 2 itu mereplikasi data ke slave 2. Konsep ini digunakan untuk meningkatkan availability dan redundancy pada sistem terdistribusi. Terus yang rollback berhasil tadi itu sistem berhasil mendeteksi kegagalan transaksi lintasan karena proses tidak selesai secara penuh, maka rollback itu dijalankan untuk menjaga konsistensi data. Ini merupakan simulasi distribute transaction menggunakan pendekatan saga pattern sederhana. Jadi kalimat terakhir dari saya untuk video pada implementasi pada minggu 12 ini, simulasi ini tuh dapat disimpulkan bahwa Docker itu dapat digunakan untuk membangun mini distributed system environment. Sistem itu telah menerapkan load balancer menggunakan Nginx, horizontal scaling dengan multiple web server, database sharding menggunakan customer ID, master slave replication, distributed transaction, dan rollback mechanism. Terus konsep ICID, konsistensi pada transaksi lintasan. Nah, simulasi ini itu mempresentasikan arsitektur distributed system yang umum digunakan pada sistem e-commerce dan cloud infrastruktur modern. Seperti ini tadi. Nah, ini web 1. Kalau di refresh, web 2. Mungkin itu saja untuk implementasi pada minggu 12 tugas cloud computing yang saya bisa jelaskan. Apabila ada salah kata atau penjelasan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.